Stadion Manahan Solo terdiam meskipun Borneo FC tidak mendominasi pertandingan ini. Namun Persis Solo harus mengakui keunggulan Borneo FC. Satu momen, satu tusukan dari Peralta, dan satu penyelamatan dari Nadeo Argawinata membuat Manahan harus merelakan 3 poin untuk Borneo FC. Ini bukan sekedar gol dari Peralta, tapi tentang bagaimana seorang striker bisa menghancurkan harapan Persis Solo. Ada gol Persis yang dianulir, namun itu membuat pertandingan berubah total. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan review match laga antara Persis Solo versus Borneo FC, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papa Tola. Oh ya sobat, ada yang baru di sini. Ya. Ini adalah buku yang akan Papa Tola terbitkan, judulnya The Unseen World Cup. Ini tentang kisah-kisah orang-orang yang tidak terlihat di Piala Dunia. Tapi kita akan berikan dalam bentuk e-book dengan harga yang sangat terjangkau. Doakan sobat, minggu depan kita akan publish link dari buku ini, The Unseen World Cup dari Papa Tola. Kita mainkan review match di pertandingan yang baru saja selesai, baru saja berlangsung. Pertandingan di Stadion Manahan Solo hari ini Jumat 23 Januari 2026. Ini adalah pekan ke-18 dan sekaligus juga adalah putaran kedua. Jadi kemenangan Borneo FC ya bukan hanya sekedar mengambil 3 poin saja, tapi gol tunggal dari seorang Mariano Peralta di menit ke-15 ini menjadi simbol kematangan taktik. Bagaimana efisiensi serangan yang dimainkan oleh Borneo dan kedewasaan mereka dalam bertahan sekaligus membuat mandek ya serangan-serangan dari Persis Solo, dan poin ini membuat Borneo bisa mengkudeta sementara Persib Bandung dari puncak klasemen. Dan tentu saja kekecewaan besar dialami oleh pemain-pemain Persis Solo dan juga para pendukungnya karena kekalahan ini terasa pahit ya. Mereka sedang mencoba bangkit dengan pasukan barunya, namun mereka bermain buruk, walaupun tidak terlalu buruk sebenarnya, tapi tidak juga terlalu baik ya. Dan gagal dalam mengkonversi dominasi dan peluang yang mereka miliki. Jadi ya, Laskar Samber Nyawa ini masih terjerat di zona degradasi. Kalau sepanjang babak pertama dan babak kedua yang Papa Tola amati ya, waktu kita tadi live reaction, kita melihat bahwa pendekatan taktik kedua tim khususnya Borneo ya, melalui arahan dari Fabio Lefundes, mereka mengutamakan efisiensi dan kontrol transisi. Pelatih Borneo, Fabio, menerapkan pendekatan pragmatis dan sangat-sangat terstruktur. Bagaimana dia memerintahkan pasukannya untuk melakukan blok menengah ya saat bertahan, tapi kemudian mencoba melakukan transisi vertikal secara cepat ketika pemain-pemain Borneo dapat merebut bola dari Persis Solo. Nah, fokus menyerang lewat koridor help space kanan, di mana di sana diisi oleh Kasambu ya, kemudian juga Peralta sebagai poros utama, benar-benar sangat-sangat efektif dalam membangun serangan dari Borneo. Borneo tidak memaksakan penguasaan bola yang tinggi ya, tidak memaksakan. Mereka membiarkan Persis untuk masuk, mengalirkan bola di area yang relatif aman. Pemain-pemainnya melakukan zona marking yang disiplin. Tapi mereka sudah mengincar ketika akan masuk ke sepertiga area pertahanan dari Borneo. Mereka akan memotong progresi Persis Solo di zona tengah. Ini yang membuat serangan dari Persis selalu gagal. Dan Persis Solo di bawah asuhan Milomir Selsja ya, punya progresi yang baik dalam mengalirkan bola ke depan atau ke arah pertahanan Borneo. Tapi itu tadi kualitas finishingnya sangat-sangat mandek sekali. Mereka tampil ya kan build up dari bawah melalui Marisik, Dusan Milik ya kan. Kemudian nanti di tengah
antar lagi oleh gelandang-gelandangnya dengan baik. Fullbacknya juga cukup tinggi untuk memberi kelebaran. Nah, Jauharia dan Kodai Tanaka aktif sekali sebenarnya menyerang ruang antar lini. Bagus sih sebetulnya apa yang ditunjukkan oleh Persis Solo. Tapi ada masalah utama yang Bapak lihat yang terjadi pada Persis di pertandingan ini. Keputusan akhir di sepertiga lapangan, sepertiga pertahanan Borneo. Nggak ada keputusan akhirnya. Mau ngapain ini? Apa nih? Final decision-nya apa nih? Berani shoot atau harus melakukan umpan lagi? Atau memberikan cutback? Nggak jelas. Kemudian mereka kompak nih. Game plan, open plan-nya bagus. Open play-nya bagus ketika membangun peluang. Ketika peluangnya sudah mulai tercipta, nggak tenang dalam penyelesaiannya. Terus sangat berharap pada keberuntungan set piece bola-bola mati. Walaupun di awal memang ada gol yang dianulir, itu memang bagus sekali ya dari set piece bola matinya main Persis Solo. Jadi di momen kunci ya, momen kunci terciptanya gol dari Mariano Peralta di menit 14 atau 15. Meskipun ini satu-satunya gol yang tercipta, tapi ini adalah bukti bagaimana sempurnanya efektivitas yang dimainkan oleh Borneo. Kita lihat bagaimana gol tercipta. Kasambu melepas Trupas secara cepat, memanfaatkan celah antara bek kanan dan bek tengah Persis. Nah, di antara pemain itu masuklah Peralta melakukan diagonal run. Masuk dia diagonal run ya di sebelah kanan pertahanan Persis Solo, dan ini sulit diantisipasi. Nah, finishingnya juga sangat tenang sekali. Finishing dilakukan dalam posisi sempit dan tekanan. Ini menunjukkan kualitas striker murni di dalam diri Peralta sangat baik sekali. Jadi golnya bukan kebetulan ya. Ini memang betul-betul pemetaan ruang yang dilihat oleh Kasambu. Ini hasil scanning dia. Dan juga kebiasaan mereka mungkin di dalam latihan. Kemudian timing lari yang sangat presisi yang dimainkan oleh Peralta. Dan eksekusinya yang sangat-sangat dingin. Jadi Peralta membuktikan sekali lagi bahwa dirinya adalah penyerang paling klinis di Super League musim ini. Persis memang lebih dulu mencetak gol ya melalui Dusan Mizik, tapi ada VAR. Ini yang membuat titik balik emosional pertandingan. Jadi Persis setelah momen itu memang terlihat lebih agresif. Tempo langsung mereka tingkatkan. Namun itu lagi penyelesaian akhirnya ya memang sama sekali nggak efektif. Nah, Borneo menyikapi perubahan tempo yang dimainkan oleh Persis, mereka nggak panik, nggak ikut-ikutan panik. Tenang aja, tenang dan disiplin. Inilah mental-mental juara yang sudah mulai terbentuk. Dan ditambah memang penampilan apik dari Nadeo Argawinata. Ini memang tembok terakhir tim Pesut Etam ini. Ya wajar lah ya kalau seorang Nadeo itu selalu menjadi langganan timnas. Ketenangannya membaca bola, keberaniannya memotong bola, ya, kecepatannya dalam menutup ruang tembak, kemudian juga refleksnya yang masih sangat oke. Jadi positioning intinya sangat rapi saat menghadapi bola mati Persis, refleks cepat, komunikasinya aktif. Jadi enak sekali Nadeo untuk mengatur defender-defendernya Borneo. Nah, dan dia juga memang punya nyali ya untuk berani keluar dari sarang saat situasi crossing. Jadi Nadeo tidak banyak dia melakukan penyelamatan spektakuler, tapi selalu tepat. Itulah yang menjadi justru kekuatan dari Nadeo. Jadi dalam penampilan Borneo di pertandingan ini menegaskan bahwa mereka bukan hanya tajam di depan dan bisa cetak gol, tapi sangat solid di belakang. Di babak kedua Persis mendominasi permainan secara teritorial tentunya. Intensitas meningkat terutama di 15 menit terakhir. Namun percobaan Eki Taufik di menit 83 gagal jadi gol. Banyak tendangan yang tergesa-gesa, crossingnya mudah dipatahkan, dan minim variasi serangan. Jadi itu yang Papa lihat dari permainan Persis Solo di babak kedua. Secara evaluasi individu, end of the match-nya ya Peralta, gol penentu ya. Kemudian mobilitas tinggi antara belakang, depan, kiri, kanan, Peralta main terus. Dan memang efektif ya Peralta. Nadeo juga bagus, clean sheet, leader di lini belakang, dan juga bisa menentukan hasil akhir.
Itu dia sobat-sobatku, dan bagaimana dampak klasemen dengan kemenangan ini. Borneo naik ke puncak dengan poin 40, menggeser Persib Bandung dan terus running untuk menjadi salah satu kompetitor juara di musim ini. Persis Solo harus berbenah lagi, tekanan degradasi makin nyata, perlu solusi konkret di lini depan. Jadi kesimpulan kita sobat, jangan lupa ya, Borneo ini menang bukan karena mendominasi, tapi karena tahu kapan timing menyerang, kapan bertahan, kapan harus menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Terima kasih sobat-sobatku, itu dia yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tentunya tunggu kehadiran buku dari Papa Tola, The Unseen World Cup ya. Orang-orang yang tidak terlihat tapi punya banyak jasa besar. Ini kisah-kisahnya sangat-sangat menarik sobatku. Ya, dari sudut pandang dan cara penuturan Papa Tola. Kalau kisahnya sudah banyak, tinggal bagaimana ini dari sudut pandang Papa Tola menulisnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tonton video-video Papa Tola TV. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.